Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara semua, ada dalam keadaan yang baik di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 14 ayat 55 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Tuduhan palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu rentetan peristiwa yang kita perhatikan di seputar kesengsaraan, penderitaan, dan penyaliban Tuhan Yesus yang menarik untuk kita renungkan pada kesempatan ini, yakni satu tuduhan palsu yang diberikan kepada Yesus. Dalam bacaan kita ini jelas mengatakan bahwa imam kepala, mahkamah agama, bahkan banyak orang membuat kesaksian palsu terhadap Yesus dengan satu tujuan, supaya Yesus dihukum mati. Saudara yang terkasih, dari bacaan kita di dalam ayat 55 dan ayat 56 ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi di sana, yaitu yang pertama kita lihat dengan jelas bahwa sebuah lembaga agama yang penting pada saat itu yang seharusnya menyatakan kebenaran dan keadilan, tapi justru sebaliknya mereka melakukan ketidakadilan, mereka menjatuhkan orang yang tidak bersalah sedikit pun. Poin yang kedua yang bisa kita perhatikan di dalam bacaan ini adalah orang-orang yang kelihatannya terlalu rohani, yang menduduki kursi-kursi penting di dalam rumah ibadah. Justru mereka dapat melakukan satu kejahatan yang paling keji terhadap seorang yang tidak bersalah. Lalu poin ketiga yang bisa kita perhatikan di dalam ayat ini, yakni rencana untuk menjatuhkan Yesus itu mereka lakukan dengan tuduhan palsu. Kemudian poin keempat yang bisa kita lihat dari bacaan ini adalah sebaik apapun dan serapi apapun tuduhan yang mereka berikan, justru itu dikacaukan oleh Allah sendiri, sehingga antara tuduhan satu dan tuduhan yang lain itu tidak sama. Inilah beberapa hal, beberapa poin yang bisa kita lihat dari peristiwa yang dialami oleh Yesus ketika Yesus ada di gedung mahkamah agama. Lalu apa poin yang bisa kita petik menjadi pelajaran rohani bagi kita orang-orang Kristen, secara khusus kita orang percaya yang hari-hari ini kita ada di minggu Prapaskah? Saya mencatat bahwa ada 3 hal penting yang kita pelajari dari bacaan ini, yakni yang pertama bahwa semua manusia bisa melakukan satu dosa dan pelanggaran yang besar di hadapan Tuhan. Karena itu maka semua kita yang hari ini adalah orang-orang percaya, yang hari ini sudah setia dan taat kepada Tuhan, kita perlu berhati-hati menjaga sikap dan tutur kata kita. Karena bisa saja kita yang sudah setia mengiring Tuhan sebagai orang percaya, kita bisa jatuh di dalam melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari kisah ini adalah kita orang-orang yang sudah hidup takut akan Tuhan sekalipun, itu bukan berarti Tuhan juga izinkan kita hanya hidup di antara orang-orang benar juga. Bisa saja Tuhan izinkan satu peristiwa di mana kita ada hidup di antara orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang melakukan tuduhan-tuduhan palsu atau melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita.
Jika kita ada di situasi seperti itu dan mengalami situasi seperti itu, maka sikap kita adalah kita tidak perlu membalas tuduhan atau hal buruk yang mereka berikan kepada kita. Sebaliknya, kita berdoa sehingga biarlah kita memberikan kesempatan kepada Tuhan yang membalas dan membela kita kepada orang-orang tersebut. Kita juga belajar bahwa kita tidak perlu melakukan seperti orang-orang di luar sana, membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang sakit, memang sulit, memang seperti mustahil ketika kita mendapatkan ketidakadilan lalu kita berespon dengan mengasihi, mengampuni tanpa membalas. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus tidak membalas sekalipun. Dan yang terjadi adalah justru Allah turun tangan dan Allah mengacaukan akan tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada Yesus. Kita pun bisa belajar dari sini, memberikan tempat kepada Allah sehingga Allah yang membalasnya dan bukan kita. Dan kita juga belajar poin yang ketiga dari peristiwa ini adalah jangan pernah berusaha untuk memutarbalikan kebenaran. Pendeta Ezra Soru berkata, kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun langit runtuh. Ya, kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun banyak orang berusaha memutarbalikan kebenaran. Tapi Allah sendiri yang akan bertindak, yang akan memunculkan kebenaran itu seperti siang hari. Sehingga kebenaran itu tidak bisa ditutupi, dilihat dan didengar oleh semua orang. Maka belajarlah untuk tidak memutarbalikan kebenaran. Belajarlah untuk tidak membuat klaim-klaim atau tuduhan-tuduhan palsu hanya karena kita tidak menyukai orang tersebut. Belajar dari Yesus, belajar dari peristiwa yang Yesus alami. Mari belajar dari peristiwa tuduhan palsu yang diberikan kepada Yesus dan pelajaran rohani bagi kita supaya kita tidak bermain-main dengan perkataan atau tuduhan-tuduhan palsu kepada orang-orang yang tidak kita sukai atau kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami belajar dari kisah Yesus mendapatkan tuduhan palsu. Ajar kami Tuhan, biarlah kami mau bertobat kalau selama ini kami sering kali melakukan tuduhan-tuduhan palsu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.